Obatnya itu ya Mertigo itu apa obatnya? Ya, bisa. Mertigo bisa. Kalau saya kemarin Merislon. Sama Iya. Mertigo. Bu Ella suka ini juga. Suka Vertigo juga. Saya tuh bingung, nggak tahu vertigo, nggak tahu apa. Tapi kalau vertigo tuh pernah muter gitu kan. Ini nih Iya, goyang gitu, goyang kayak bukan vertigo muter tapi goyang gitu. kayak di ayun Jadi gitu. saya nggak tahu. Hah? Kayak di ayun gitu, gitu. Set Iya, gitu. iya, Nah, kayak di itu ayun. yang vertigo. Ah, kalau saya kemarin juga Itu gitu di ayun gitu. ada, tapi saya pernah vertigo tuh kayak muter mual mau muntah itu pernah saya 2 kali kayak gitu. Muter apa gimana? Bisa bingung macem-macem. Katanya Dia jarang kekurangan, obat. kurang minum katanya Bu. Oh, saya Ya, minum ya, banyak. benar-benar kurang minum. Ya, kurang minum Oh, itu, Bu. saya minum Saya juga banyak. kayak gitu. Kurang minum. Oh, Jadi jadi kemarin tuh jadi kayak gitu darahnya juga, Bu Ella. Saya darahnya harusnya saya kental. banyak minum. Ya, benar-benar. Dilihat-lihat di Google kurang minum. Benar itu saya Kurang kemarin minum. kayak gitu, Bu Ella. Banyakin minum. Iya. Banyak minum. Ya, Yes. minum. Kan kita kan di ruangan AC, jadi nggak rasa beraus. Jadi kita kurang. Iya. Kan di rumah kan kita nggak keluar-keluar di rumah. Assalamualaikum Ucut, lagi termenung Ucut, mikirin apaan Ucut? Kok nggak ada suara gitu, ternyata volumenya saya kecilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iya, Wabarakatuh. Barakat. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Kemarin sampai mana ya? Satu 80 ya. 82. 80. 182 ya. 82, Ya, 82 ya. Bapak Ibu saya lagi mau ini Ibu saya sebentar. Nanti silakan dibuka baca ayatnya 183, 84, 85 ya. Nanti baru saya masuk mengurai. Kalau nunggu saya rada lama. Iya. Makanya ini aja ya. Oke. Silakan Bu Ella, Bu Cut. Saya nanti nyusul 183. saya soalnya. Yang 83 dibaca sampai 85. 183, 84, 85. 183, Pak 84. Sultan sudah berangkat ya Pak Ya, Sultan ya. bentar ya Bapak Ibu ya, saya mau Iya. ini. Bu Wati nggak tampilin ayatnya dulu. Oh gitu, itu saya belum buka laptop. Bentar, Bu Ella nggak bisa Oh, ya? ya udah kalau itu Oh, iya. Bella aja. Ya, nanti saya cari dulu. Satu. Udah 83. panjang-panjang ayat. Ya apa-apa, semakin panjang semakin seru Bu Ismi. Bucut Saya kayak belum bikin. Bucut, Bucut Apa kayak Bu? nadinya pedang panjang, Batu. jilbabnya kayak pakai lili jini yang pedang panjang. Tidak, iko anu mah bergo mah masuk ah. Iya, Bu Cut, ada berapa kata Bu Ati? Tadi 183, 83, 184, 85. 3 ayat. Satu judul ini. Satu. 183. Ini ya ayatnya ya bener ya. iya. Ya, Kalau gitu oke dibaca dulu. dibaca. Siapa yang baca? Bu Cut, buka dulu. Belum dibuka. Tolong dibuka. Tolong dibuka. Tolong Dibuka langsung dibuka. dibaca.
Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bapak-bapak dan ibu, ada bapak nggak ya? Bapak dan ibu, Ada. Helmi nggak ada. hari puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada di Zoom Al-Hasani dalam rangka mempelajari ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita dan Allah berikan kepahaman buat kita dan selalu Allah lindungi kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita sama-sama doakan buat Ustadz Rizal Hasani dan Bu Wati dan kita semua, semoga Allah selalu berikan nikmat sehat jasmani dan rohani, ya terutama nikmat iman dan nikmat kemudahan. Baik, sama-sama kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Bu Ella. Ya, makasih Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dan dibuka oleh Bu Cut. Makasih banyak. Kemudian saya kembalikan kepada Bu Cut untuk dibaca dari ayat 183 sampai 186. Habis dibaca kita ngapain? Murajaah. Ya, nanti Bentar kita Bu Wati baru masuk. Oh, lalu Bu Wati masuk. 182. Mulai dari 182 ya. 183 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر. Ini barisnya apa? Ketutup. Safarin. أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر وما يريد بكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما
هداكم ولعلكم تشكرون. Tanggung. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. 183. Bu Ati mau diambil alih, mau di stop? Iya, Bu Ella. Biar saya bisa Oke. nyoret. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Mohon maaf terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita akan melanjutkan murojaah Al-Baqarah ayat 183. 3. Ya. Tadi sudah dibaca ya Bu Cici ya? Sudah. Oke, kita mulai. Ini sekarang kayaknya udah lama Bu Yufi, saya nggak pernah Bu lihat ya. Yufi Oh, lagi Bu sibuk. Yufi lagi sibuk. Oh, Mau kenapa Bu? mantu, Bu Yufi. Nantu. Oh, mau mantu. Bu Des juga sekarang jarang ini ya. Oke, 18. Udah Tadi sibuk. suara Bu Ismi saya. Ya ayyuhallazina. 18. Oke. Tiga. Ya. Sebelum ke coba 182 dulu ya. Saya pengen diterjemahkan sekali lagi 182. Silakan Bu Elinadra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa yang khawatir terhadap pewasiat apa kemarin tuh? Berat sebelah kemarin ya. Adil. Oh, Ya, ya, itu tidak berat adil, sebelah. tidak adil atau Ya. berbuat dosa, maka keaslahan. Ya. Jadi Mendamaikan. saya ralat ya. Fa di sini bukan maka. Jawab syaratnya ada di Lalu. sini. Oh, Jadi? Jawab syaratnya ada di sini nih. Fa yang ini jawab syaratnya. iya. Nah, ini itu Lalu adalah ini. masih kelanjutan. Jadi maka barang siapa yang khawatir lalu gitu. Ya, jadi masih nyambung dia, masih berkaitan. Jadi peristiwa yang berkelanjutan. Coba diulang Bu. Ininya pakai lalu, baru di sini maka. Jadi jawab syaratnya di sini. Iya. Karena ada 2 fa ya, Bapak Ibu. 2 fa kan? Iya. Nah, sementara ini kan huruf syarat. Huruf syarat kan ada jawab syaratnya. Kebetulan ada dua fa. 2 fa kan di sini kan? Iya. Nah, maka fa yang jawab syaratnya yang mana? Ini. Inilah yang maka. Nah, ini tuh cocoknya lalu. Silakan Bu Elina tadi diulang coba. Maka barang siapa yang khawatir terhadap pewasiat apa tuh lupa lagi. Pewasiat yang dia tidak adil, tidak adil atau dia berbuat dosa, Ini berlaku lalu tidak adil gitu ya. dia Jadi berlaku tidak adil atau berbuat dosa, lalu dia mendamaikan mendamaikan di menggunakan antara perdamaian antara mereka, ya, di maka antara tidak ada mereka. dosa atasnya. Ya, gitu ya. Lanjut Bu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu 182. Kemarin kita membahas 178 sampai 182 ya. Iya. Jadi 178 itu tentang hukum kisos, di mana Allah memberikan bentuk keadilannya adalah orang yang membunuh maka hukumnya dibunuh, dikisos. Siapa yang dikisos ya pembunuhnya. Mau level budak atau merdeka atau sebaliknya
pokoknya tidak selevelnya, tidak dilihat dari sisi itu, tapi siapa yang membunuh maka dia yang dikisos gitu. Kemudian sedangkan untuk keluarga korban sendiri itu diberikan pilihan apa kemarin Bapak Ibu oleh Allah? Pilihan keluarga korban apa kemarin? Ya, Yang merdeka dengan yang merdeka, bukan hamba itu, sahaya dengan hamba bukan sahaya. itu mah Oh, kisos. yang Yang keluarga korban kemarin apa? Diberi pilihan memaafkan, memaafkan, betul. memaafkan. Ya, jadi Allah memberikan pilihan kepada keluarga korban apa mau menuntut di kisos atau mau memaafkan dengan membayar diat. Iya. Ya, membayar diat. Kemudian ayat 179 itu kemarin berkaitan dengan bahwa dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup ya. Ya, kemudian ayat 180 kemarin tentang Kematian. kewajiban itu ya orang yang menjelang ajal itu ya mereka berwasiat dengan cara yang ma'ruf. Kemudian 181 itu tentang dosa bagi orang yang mengubah atau mengganti wasiat dosa ya. Nah, sekarang 182. 182 ini adalah pengecualian. Jadi kalau 181 itu kalau orang yang berwasiat sudah wasiat, maka yang masih hidup misalkan ada yang mengubah wasiat itu dosa hukumnya. Tapi ayat 182 ini pengecualian. Mari kita lihat dulu di ayat 181-nya kita lihat dulu. Nah, ayat 181 ini ya Bapak Ibu ya. Maka barang siapa yang menggantikan, maka barang siapa menggantinya, mengganti wasiat tadi ya, sesudah apa yang dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanyalah atas orang yang menggantinya tadi gitu. Jadi yang meninggalnya mah, yang berwasiat mah tidak berdosa, tapi yang mengganti wasiat itu berdosa. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu hukum orang yang mengubah wasiat. Sedangkan 182 ini pengecualian. Maka barang siapa yang khawatir terhadap pewasiat tadi yang berlaku tidak adil atau berbuat dosa, artinya yang berwasiat itu wasiatnya berarti nggak benar gitu. Ya, bisa jadi wasiatnya itu nggak adil, intinya nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan aturan Allah gitu ya, atau berbuat dosa, maka ya dia mendamaikan di antara keduanya. Lalu dia mendamaikan di antara keduanya. Artinya apa? Kecuali untuk ini mah boleh ya merubah wasiat dengan alasan tadi mendamaikan keduanya, maka nggak ada dosa. Kalau yang di atas tadi itu dosa gitu ya, dosanya bagi pengubah. Kalau yang bawah itu pengecualian, mengubah boleh kalau keadaannya wasiatnya itu memang nggak adil, yang mengakibatkan nanti pewasiatnya menjadi dosa, maka di sini boleh mengubahnya. Jadi dalam hal ini boleh, ini pengecualian. 182 ini pengecualian dari 181. 181 kalau wasiatnya benar, 182 kalau wasiatnya ternyata salah, tidak adil gitu ya. Nah, itu boleh melakukan pengubahan. Jadi boleh merubah. Itu perbedaannya 181 dengan 182. Seperti kayak 178 kan itu juga ya. Yang membunuh dikisos ya, tapi ada keringanan juga berupa hukum itu yang memaafkan tadi, yang memaafkan, membayar diat. Nah, ini juga kita lanjutkan sekarang 183. 183. Sudah dibaca kemarin belum ya? Oke, kita mulai Bapak Ibu. 183 belum kan ya? 183 ya? Belum. Nah, coba diamatin kosakatanya mana yang masih asing, nggak ada ya?
Nggak ada ya Bapak Ibu? Mana? Kosakata yang masih asing? Enggak. Nggak ada. Nggak ada ya. Coba kalau gitu diterjemahkan sama Pucut. Diterjemahkan. Kan nggak ada yang asing ya. Ini nanti struktur kalimatnya biar saya ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, Mumtaz, itu keren. kalau lempeng seperti itu. Jadi sejatinya menerjemahkan kayak gitu itu nggak salah, bener gitu. Ya, subjeknya di sini itu nggak masalah kok diartikan diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu dia tetap subjek gitu. Ya, cuma kan selama ini kita suka ke sini ya, meskipun nggak harus sebenarnya, nggak harus. Ya, nggak harus. Cuma kita tahu bahwa ini adalah posisinya sebagai subjek. Makanya nanti kalau ada yang menerjemahkan begini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ya atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu versinya Bucut. Boleh juga wahai orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan atas kalian. Ya, jadi di sini itu tidak harus telah karena ini berkaitan dengan hukum, sebuah kepastian ya. Jadi tidak harus pakai telah. Jadi boleh ini yang dikedepankan ya. Meskipun kalau struktur kalimat itu ya Bapak Ibu, kenapa ada kalimat nomina, kenapa ada kalimat verba? Kalimat nomina itu kalimat yang didahului oleh kata benda, berarti penekanannya ke bendanya. Kalau kalimat yang verba didahului oleh kata kerja, maka penekannya adalah di kata kerja gitu. Jadi nanti nggak masalah ya, jangan maksudnya dua-duanya benar, versi dua-duanya. Biar yang menerjemahkan bisa berkreasi sendiri gitu. Jangan terlalu banyak disalahkan gitu. Kemudian, nah kita ini struktur kalimatnya sekarang. Nah ini perhatikan Bapak Ibu, ya ayuha. Ya, masih ingat ya, ya-nya itu huruf panggilan, ayu itu menunjukkan bahwa yang dipanggil adalah Nah, alif lam kan? Nah, Aladina tuh kata penghubung, nggak bisa berdiri sendiri sampai Amanu. amanu. Ya, jadi kalau diistilahkan tuh gini, ini huruf panggilan, ayu itu yang dipanggil. Nah, ini itu sejatinya namanya badal. Ya, badalnya apa ya? Ayu itu gitu. Karena udah pernah saya sampaikan badal-badal jadi itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian kalau ada H panjang begini, alif, itu berarti ada pesan atau perintah atau larangan yang disampaikan. Apa itu? Tiba alaikumusyak sampai ke ya sampai ke situ. Itu yang disampaikan. Berarti ada perintah meskipun kata kerjanya bentuknya nggak perintah, bentuknya KKL pasif. Jadi perintah Allah itu ya, tidak selalu dalam bentuk kata kerja perintah. Jadi perintah yang jatuhnya nanti, kalau perintah kan jatuhnya ada dua ya, bisa wajib, bisa sunnah gitu. Kalau larangan kan jatuhnya bisa haram, bisa makruh ya. Nah kalau yang namanya perintah itu tidak selalu ya, itu adalah KKP. Nanti ada yang lam disertai dengan KKSAD yang lam namanya lam perintah ya, lam amr itu. Yang disertai KKSAD itu bisa perintah. Dan tidak semua juga perintah itu pasti wajib gitu. Ada perintah nanti jatuhnya hukumnya adalah sunnah. Nah dalam hal ini kutiba ini karena pelakunya Allah, maka di sini adalah diwajibkan. Berarti wajib hukumnya. Ya, diwajibkan atas kalian apa? Puasa. Ya, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian agar kalian bertakwa. Oke, sebelum ke ayat ini saya coba tampilkan ayat sebelumnya. Ya. Perhatikan Bapak Ibu di sini. Kata inna.
sebenarnya la'alla itu adalah bestinya Ina, temannya Ina. Temannya Ina. Maka dia hukumnya sama. Ya. Kalau nggak ada Ina adalah Allahu. Nah, sama. Ini kalau nggak ada la'alla aslinya apa ini? Antum. Antum. Jadi antum tattaqun. Berarti ini subjeknya, tattaqun adalah predikatnya. Tattaquna itu predikatnya. Predikatnya berarti berupa kalimat verba. Gitu. Seperti itu. Nah, apa saja temannya Ina? Sedikit saya tampilkan sedikit. Biar ini. Orang-orangnya. Biar nyicil-nyicil sedikit. Oke. Sudah tertampil Bapak Ibu? Ya, udah. Ya. Kan kita pernah membahas ini ya Bapak Ibu, pernah membahas Menghilang. bentar menghilang ya. Hilang itu. Ya, saya pernah membahas saya pernah membahas ini. Nah, kalimat nomina, kemudian ketika kemasukan inna, nah menjadi kata bendanya yang tadinya domah menjadi fathah. Ya, kemudian predikatnya tetap. Tapi kalau kemasukan kana, maka subjeknya tadi berubah tetap domah, tapi predikatnya yang fathah. Nah, sekarang temannya Ina dan temannya, mungkin kita fokusnya ke Ina dulu. Temannya Ina tuh siapa ini? Oh ya, sebentar. Perlu di ini. Jadi, antara subjek dengan predikat harus sama jumlah sama gender. Ya, ini juga sama yang bawahnya. Harus itu. Ini pernah ya. Sekarang ke sini. Temannya Ina siapa aja ini? Inna, Anna. Bedanya apa Inna dengan Anna? Itu sama. Inna letaknya di awal, Anna letaknya di tengah. Ka'anna. Nah, ini kan Ka'anna ini sejatinya terdiri dari dua ya, Ka sama Anna. Jadi hukum Annanya berlaku. Lakinna itu kan lakin sama Inna, sehingga hukum Innanya berlaku. Ya, berlaku. Sama ya, ini sama. Jadi kalau ini sama dengan ini, ya, kalau ini tuh sama dengan ini, Ka'anna ini. Kalau ini sama dengan ini. Jadi kalau ini K, sebentar, nggak bisa sebentar ya Bapak ya. Mau diandu bingung. Jadi ini adalah K sama Anna gitu ya. Sedangkan ini lakin sama Inna. Kemudian temannya lagi yang temannya Inna adalah laita sama la'alla. Satu lagi adalah ini. Yang putih itu terlalu berat, nanti belum bisa saya sampaikan sekarang. Satu lagi adalah la. Makanya kenapa la roiba? Kan fathah kan? Bukan la roibun, karena dia sejatinya aslinya roibun. Roibun fihi gitu kan. Nah, menjadi la roiba karena dia temannya Inna. Yaitu temannya Inna. Sehingga yang tadi, yang ayat tadi, nah ini nih Bapak Ibu. Nah, belum tampil ya? Iya. Ini. Ya. Ini. Nah, ini sejatinya temannya Inna. Sehingga kum yang nempel di sini itu aslinya antum. Antum, kemudian ini tatakun. Perhatikan antara subjek dengan predikat itu sama jumlah, sama gender. Ya, ini juga sama jumlah, sama gender. Antum, antum. Antum itu laki-laki, ini juga laki-laki. Sama jumlah, sama gender. Oke, untuk tadi sudah benar menerjemahkannya. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Nah, ini tadi udah ya, nanti bisa diulang-ulang lagi. Sekarang ke 184. Ini masih berhubungan dengan 183. Kenapa? Karena awalnya itu ada
kata benda fathah tain. Ya, nggak mungkin tiba-tiba ada kata benda fathah tain itu strukturnya dalam kalimat, nggak mungkin gitu dia berdiri sendiri. Itu berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Yang mana? Ini agak Ayam ketemu. hari. Ini Beberapa hari. beberapa hari. Maaf. Ini Hari. itu apanya bagi ayaman? Keterangan. Keterangan. Sifat. Oh, sifat. Ya, jadi ini harokatnya fathah atau kasroh sejatinya? Fathah. Fathah, bukan kasroh. Meskipun penampakannya kasroh. Karena fathah dengan kasroh itu, kalau yang atin itu sama kan Bapak Ibu ya? Jadi fathah ini. Nah, ini sifatnya bagi ini tadi, ayaman. Karena sifatnya maka harus sama jumlah sama gender. Sama gender. Ya, sama jumlah sama gender, sama-sama fathah tain, ya sama-sama tanwin, nggak ada alif lam. Nah, itu sifatnya. Ini artinya beberapa hari yang Yang dihitung. ya yang dihitung, beberapa Yang hari. ditentukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah keterangan, kan di atas tadi apa? Diwajibkan atas kalian puasa. Puasanya itu kapan? Nah, ini Beberapa hari apakah yang puasanya sepanjang hari? Apakah seluruh hari? Enggak, hanya beberapa hari saja. Beberapa harinya kapan? Ditentukan. Gitu. Ini menjawab keterangan waktu. Puasanya tuh keterangan waktu kapan sih perintah puasa itu dilaksanakan. Hanya beberapa hari saja dan itu ditentukan harinya. Gitu. Intinya ke situ. Jadi masih berkaitan dengan syariat yang di atas, ketetapannya di atas. Jadi kalau ayat 183 itu adalah hukum syara'nya ya, perintah Allahnya, kewajiban yang ditetapkan, kewajiban puasa. Nah, kemudian ayat 184 itu lebih kepada aturannya ya. Jadi puasanya itu kapan? Apakah sepanjang hari gitu ya? Ternyata enggak, hanya apakah semua hari puasa? Enggak, hanya beberapa hari saja dan itu pun harinya ditentukan. Bukan kita yang menentukan. Ini keterangan waktu bagi kewajiban di atas ini. Kemudian selanjutnya masih kalimat bersyarat. Iya. Kalimat bersyarat, kira-kira jawab syaratnya di mana? Sini ya. Fa'iddatun. Oke, mari kita lihat. Artinya apa di sini? Maka, kok maka sih? Iya, boleh lah maka ya di sini. Maka ya. Maka barang siapa ada di antara kalian, boleh, atau boleh juga langsung ininya dilewatin saja. Maka barang siapa di antara kalian sakit, gitu ya. Ini tuh yang sakit ya, karena dia sakit. Ya, maka barang siapa di antara kalian yang sakit, ada yang sakit gitu ya, atau dalam safar perjalanan gitu ya. Jadi ada yang sakit ya, atau dalam perjalanan gitu. Maka, nah ini kayak kemarin tuh strukturnya. Ini tuh nggak mungkin subjek gitu. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi. Supaya enak mungkin kita poles ya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Sejumlah. Ya. Maka kita tambahkan di sini. Maka di sini kita tambahkan wajib mengganti puasa. Karena kalau nggak bingung nanti. Wajib mengganti puasa sejumlah. Masih bingung juga. Kita tambahin sejumlah hari. Ya. Jadi, maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti puasa sejumlah hari. Ini pada hari-hari yang lain. Gitu. Pada hari-hari yang lain. Jadi berarti ini syariat untuk yang pada saat puasa itu dia keadaannya lagi sakit atau dalam perjalanan.
Berarti ini sakitnya itu bukan sakit yang permanen, tapi sakit yang pas pada saat kebetulan lagi puasa itu sakit. Tapi norma-normanya sehat. Ya. Maka aturan syariatnya apa? Wajib mengganti puasa ya sejumlah hari pada hari-hari lain. Jadi utangnya berapa tadi? Sakitnya berapa hari sehingga nggak puasa? Perjalanannya berapa hari sehingga nggak puasa? Maka syariatnya harus mengganti sejumlah hari pada hari-hari lain. Itu ya syariatnya. Ini rusohnya ya. Jadi sakit itu nggak harus puasa tapi ada keringanan. Ada keringanan. Keringanan rusohnya. Ini keringanan dari Allah. Dan atas orang-orang yang mampu ya di sini ya. Berat menjalan. Itu kan yutikuna. Mampu, kuat. Iya mampu. Ya kuat itu kan mampu ya sama kan? Iya. Ya maksudnya kuat menjalankan atau mampu menjalankan gitu ya. Dan atas orang-orang yang mampu kan nggak enak, mampunya kan nggak enak, jadi kita tambahin mampu melaksanakannya gitu ya Bapak Ibu ya, mampu melaksanakannya, mampu melaksanakannya, maka apa enaknya kita tambahin apa? Maka gitu, di sini kita tambahin maka wajib ya, maka wajib membayar fidyah. Iya. Yang tidak mampu dong. Bukan yang mampu. Ini memberati buat. Ini apa sih? Itu memberati, jadi berat. Mereka berat melakukannya. Dari tawaka kan, 243 deh. Yunus 243. Ya. Mereka berat melakukannya atau membayarnya itu kali ya. Berapa? Kalau sebentar. Jadi gini, memang ada sesuatu tambahan di sini. Ini artinya apa Bu Elpis? Kalau di sini, kalau tokanya sendiri menguasai sesuatu, tapi di bawahnya ada tawaka, ada tasdiknya ya, memberati. Ini kan af'ala ya? Af'ala Iya, kan? nggak masuk pun kasro. Akaran apa? Iya. Halaman berapa? 243. Ya, suara Bu Er istilah benar. Iya, batuk nggak berhenti-berhenti. Pulang dari rumah sakit ketularan batuk saya. 243. Iya, di tengah-tengah. Toko. Pola af'ala. Pola af'ala, mana pola? Itu ada polanya, pola fa'ala yang ada buati, memberati. Af'ala di Munawir 872 Bu Wati. Ada. 872 di Berarti Munawir. berat melaksanakan ya? Iya. Memberati, kok nggak enak sih memberati? Memberatinya, oh. Dan atas orang-orang yang memberati. Keberatan, mungkin keberatan. Ya kalau di Munawir iya 872 ini Apa, mampu Bu? kuat puasa. Mampu kuat puasa. Iya. Jadi memang itu tuh ada yang tersembunyi gini. Ada yang tersembunyi gini. Jadi kalau pakai kuat atau mampu tuh jadi gini kata-katanya. Nah, dan atas orang-orang yang mampu melaksanakannya tapi tidak melaksanakan, itu yang tersembunyi. Tapi nggak melaksanakan gitu. Karena pola af'alanya nggak ada. Pakai pola fa'ala, memberatinya dengan sesuatu, memberatinya. Cocok nggak? Dan atas orang-orang yang memberatinya. Ya kalau di Munawir 872 tuh kalau pola fa'alanya memang membebani.
Munawir halaman berapa, Bu? 872. 872. 8. Aduh ya Allah. Tokoh. Pola af'ala mampu, kuat, kuasa ya. Iya. Membebani itu pola fa'ala. Soalnya memang ada pola af'ala ya, jadi tetap harus diartikan mampu, kuat, kuasa. Bentar ya. Jadi kalau di Depak itu yang banyak tambahan-tambahan kata-kata dikurung-kurung gitu loh. Apa kalau di Depak apa Bapak Ibu? 184 ya. Coba kita buka kalau di Depak. Yang berat menjalankannya. Iya kan? Oh, berat menjalankannya. Berarti kebalikan ya. Kalau tadi kan kuat mampu ya. Iya. Berarti pakai membebani kalau gitu ya. Pola fa'ala ya. Dan atas orang-orang yang mereka berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. ya, maksudnya mau pakai yang ada di kamus gitu, Bu. Yang cocok. Membebani. Tadi memberati, dan atas orang-orang yang memberatinya. Ya udahlah, memberati kita ganti dengan berat menjalankannya gitu ya Ibu, Bapak Ibu ya. Iya, iya. Oke? Ya, berat. Karena memberati kita ya tadi berat, dan atas orang-orang yang berat melaksanakannya gitu. Di sini kita tambah maka wajib membayar fidyah gitu tambahannya. Ya Bapak Ibu. Fidyatun, fidyah. Ya, maka wajib membayar fidyah dengan memberi makan Maka seorang seorang miskin ya. Oke, itu ininya ya. Keringanannya tadi ya, keringanan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, maka membayar fidyah. Membayar fidyahnya itu ini, memberi makan satu orang miskin ya, seorang miskin itu kalau yang nggak mampunya karena sakit atau bukan nggak mampu, maksudnya berat melaksanakannya tuh karena keadaannya sakit atau karena dalam perjalanan. Sedangkan selanjutnya apa ini? Maka barang siapa, ini apa Bapak Ibu? Maka barang siapa Ini mengerjakan dengan sukarela itu ya? Iya, taat. Sukarela bukan? Iya, mengerjakan Ya. dengan senang. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan dengan sukarela, mungkin gitu kali ya? Ya, itu ya enaknya ya. Maka dia lebih baik baginya. Ya. Jadi kalau dia dalam perjalanan tapi tetap puasa gitu kan ya. Atau dia sakit tapi tetap puasa, maka itu lebih baik. Mungkin gitu maksudnya. Iya. Ya. Jadi ada rusohnya itu boleh diambil, boleh enggak. Ya. Jadi kalau diambil enggak dosa, kalau enggak diambil juga ini lebih baik, maka maka dia lebih baik baginya. Ya, dan selanjutnya nah ini itu seperti KBKK dengan pelaku antum, jadi seperti KBM. Bisa diartikan puasa kalian boleh, atau bisa juga normal aja. Ya, normalnya berarti gini, dan bahwasanya kalian berpuasa
itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Boleh begitu? Boleh juga. Dan puasa kalian itu, kenapa pakai itu? Ya, karena ini kan KBM ya. KBM dengan ketempelannya kum. Kalau ketempelannya kum itu berarti artinya lebih spesifik, tertentu, makrifat gitu. Maka bisa ditambahkan itu. Dan apa tadi? Ya, dan puasa kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Ya, oke. Jadi ini ada rusoh ya. Di atas tadi adalah kewajiban puasa. Puasanya kapan? Ini beberapa hari yang ditentukan, nggak semua hari. Ya, nggak boleh pilih-pilih hari, misalkan hari kelahiran gitu ya. Atau hari yang ditetapkan tolak bala. Jadi bukan hari-hari yang kita maunya kita tentukan gitu, tapi Allah yang menentukan. Kemudian ini barang siapa yang sakit ataupun dalam safar tadi, maka ada rukhsah berupa bayar diat. Ya, bayar diat lagi. Berapa hari yang Fidyah dengan hari yang maksudnya, bayar fidyah. Ya. bukan Bu, mengganti dengan hari yang lain. Kalau yang fidyah itu apabila Ya, berat ini. melaksanakannya. Ya, di sini hari yang lain. Ini bayar fidyah yang itu tadi. Itu bentuknya KKSAD ya, Bu? Oh iya, berarti beda Bapak Ibu. Yang ini tadi itu karena sakit atau dalam safar, Nah, kalau harus ini itu ganti dengan hari kalau yang ini sama. itu adalah yang itu yang memang tidak mampu ya, berat. Iya. Maaf ya, jadi saya salah tadi. Saya ulang ya Bapak Ibu. Syariat ini itu beda dengan ini. Dua hal yang berbeda. Iya. Ya, maaf ya, saya salah tadi. Jadi syariat yang pertama adalah rusohnya adalah kalau orang lagi sakit pada saat bulan puasa atau dia dalam perjalanan safar, maka dia itu ganti ya, mengganti di hari yang lain. Sedangkan kalau dia itu berat melakukan karena keadaannya memang sakitnya itu tahunan gitu ya, pokoknya berat lah, nggak sanggup untuk melaksanakan karena faktor usia yang sudah tua atau karena sakit yang berkepanjangan, yang kalaupun mau ganti hari yang lain juga keadaannya sakit gitu ya, maka dalam hal ini nggak perlu ganti tapi bayar fidyah. Fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, maka barang siapa yang melaksanakan dua-duanya ini, mau melaksanakan ini bagi orang yang tadi yang sakit ataupun dalam perjalanan, atau mau yang melaksanakan ini tadi bagi orang yang berat melaksanakan gitu ya, maka barang siapa yang melaksanakan itu dengan sukarela, ya itu disebutnya kebaikan ya. 1, 2 itu baik, dua-duanya baik. Kenapa? Karena ketetapan Allah. Maka dia lebih baik. Lebih baik. Jadi saya salah tadi ya, saya salah ya. Saya butuh konsentrasi, jadi kalau itu tuh jadi rada terganggu. Jadi kesimpulannya ngambil rusoh itu lebih baik. Ya, jadi Allah tuh senang kita ngambil rusoh. Ini kan rusoh, yang pertama ini rusoh, yang kedua ini rusoh. Ternyata ngambil rusoh itu lebih baik. Gitu. Lebih Kita baik. udah dikasih hadiah. Ya. Jadi ngambil rusoh itu lebih baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin begitu saja. Saya tadi salah. Saya juga mikir kayaknya nggak gitu deh, tapi kok. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi prinsipnya ketika Allah ngasih rusoh, Allah senang kalau kita ambil, dan kata Allah di sini itu adalah lebih baik bagi kalian. Jadi kalau sakit ya jangan dipaksakan puasa karena ada rusohnya. Dalam perjalanan juga jangan dipaksakan puasa karena ada rusohnya. Silakan Bu Cut, Bu Ella. Siap dipanggil dari ayat 183 ya. Oh, 813 udah tadi ya? Belum. Belum, maksudnya belum Oh iya, baru Bucut yang baca. Ya, pertama silakan Bu Eli. Langsung dua aja ya. Langsung dua-duanya ya. Ya. Makasih Bucut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana diwajibkan
atas orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Hmm. Beberapa hari Kalau di sini boleh pakai telah, Bu, karena kan itu sudah maksudnya Dah ya lah. kalau dalam ini ya ini boleh pakai telah. Di sini juga begitu sebenarnya ya. bisa kok bisa pakai telah juga. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Bisa sejatinya. Ya, aku ulang lagi buat Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Beberapa hari yang ditentukan, Pakai maka yaitu ya, Bu ya. yaitu beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka Maka dia wajib membayar. maka dia wajib mengganti dari beberapa hari beberapa hari yang lain. Mengganti Pada hari-hari yang lain. pada hari, Ini maka sejumlah dia ya. wajib mengganti. Ini sejumlah bukan, Bu? Ya, Sejumlah hari. Ya. Ya, sejumlah. Jadi gini, ini kan maka di sini ada tambahan. Maka wajib mengganti sejumlah hari gitu. Wajib mengganti di sini nih, wajib mengganti sejumlah hari pada hari-hari yang lain. Maka wajib mengganti sejumlah hari pada hari-hari yang lain. Dan atas orang-orang yang mereka berat melaksanakannya, maka fidyah. Ya, fidyah. Maka ya boleh maka fidyah memberi makan satu orang miskin. Maka barang siapa yang mengerjakan dengan sukarela, lebih baik kebaikan. Maka barang siapa yang mengerjakan dengan sukarela kebaikan, atau bisa juga gini, Bu. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan dengan sukarela, boleh begitu. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan dengan sukarela, maka itu lebih baik baginya. Dan sesungguhnya berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ini pakai kalian, Bu. Maka puasa, Ibu mau pakai yang mengartikan pakai yang bahwa atau yang itu? Ada kaliannya. Ini pelakunya antum, Bu. Dan bahwa kalian puasa itu lebih baik bagi kalian. Dan bahwa kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahui. Ya, jadi ini bisa diartikan bahwa kalian berpuasa atau puasa kalian boleh. Karena seperti KBM. Kalau udah puasa kalian nggak pakai bahwa, kalian satu paket. Dan puasa kalian lebih baik bagi kalian. Ya, makasih Bu Ati. Ya. Lanjut Bu Ella. Bu El. Auzubillahiminasyaitonirrajim dari awal ya Bu Cut ya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa atau puasa diwajibkan atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu
pada hari-hari beberapa hari yang dihitung. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka puasa Wajib mengganti. diganti sejumlah dari hari-hari yang lain. Tadi saya lupa. Ada dalam safar, maka puasa diganti ya. Maka wajib mengganti puasa sejumlah hari pada hari-hari Pada yang hari-hari lain. yang lain. Wajib mengganti puasa gitu ya, wajib mengganti puasa Sejumlah sejumlah hari hari yang lain, pada hari-hari yang lain. pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan dengan senang hati, maka dia lebih baik baginya. Dan puasa kalian lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Sadaqallahul-Azim. bahwa in kuntum. Bu Yanti. Ya, makasih Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian benar-benar bertakwa. Yaitu sejumlah hari yang dihitung, maka barang siapa ada di antara kalian yang sakit atau di dalam perjalanan, maka wajib mengganti puasa sejumlah hari di hari-hari yang lain. Dan atas orang-orang yang berat melakukannya, membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Maka barang siapa melakukan kebaikan dengan senang hati, maka dia lebih baik baginya. Dan bahwa kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar benar-benar mengetahui. Barakallahu lazim. Makasih Bu Cut. Sudah, Bu. Saya tuh dari tadi rada-rada ini nih. Halo? Rada-rada rada-rada terganggu dengan apa? Itulah apa sih namanya? Mengadmit itu. Sama. Sudah, Bu Cut? Sudah. Ditutup, Bu Cut. Mute. Yang lain. Cut, ditutup. Saya ngoceh Pak limit. Suharman. Bu A, sepantas enggak dijawab dari tadi? Ya baik Bu Cut. Terima kasih Bu Cut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Atau wahai orang-orang beriman, berpuasa telah diwajibkan atas kalian sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Yaitu beberapa hari yang telah ditentukan, yaitu beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti puasa sejumlah hari pada hari-hari yang lain. Dan atas orang-orang yang mereka berat menjalankannya, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan dengan sukarela, itu lebih baik, maka dia lebih
maka itu lebih baik baginya. Dan bahwa kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Itu Ya. wujud. Ya, Bu As. Alhamdulillah. Mau lanjut, Bu Wati? Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi 183 itu adalah kewajiban puasa ya. Kewajiban puasa yang ditujukan untuk siapa Bapak Ibu? Orang beriman. Beriman. Ya, orang beriman. Kemudian goalnya, tujuannya ini. Tujuannya ini. Ya. Tujuannya adalah agar kalian benar-benar bertakwa. Nah, di sini dilanjutkan tadi, ini masih nyambung nih, yang ini ya masih nyambung ke atas tadi. Ya, puasanya itu ditetapkan ya, yaitu pada beberapa hari saja dan itu sudah ditetapkan. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Kemudian, sedangkan ini adalah aturan rusuh. Ya, aturan rusuh. Rusuh pertama itu adalah kodok. Ini kan berarti kodok ya? Iya. Kodok kan? Yaitu kodok itu apa? Berarti mengganti, wajib mengganti beberapa hari ya di hari yang lain gitu. Itu kalau kodok itu kalau dia sakit atau dalam perjalanan. Yang kedua adalah fidyah. Ini keringanan yang kedua. Jadi keringanan pertama kodok, keringanan kedua fidyah. Fidyah. Kalau 1 hari ya menggantinya ke 1 orang miskin. Kalau 2 hari tinggal dilipat gandakan. Dan barang siapa yang melaksanakan semua tadi itu dengan rela gitu ya, maka itu lebih baik kata Allah. Jadi itu lebih baik. Artinya Allah senang kita ambil rusuhnya. Dan puasa kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui gitu. Jadi kalau kita mengetahui, tahu ilmunya, tahu aturannya seperti itu, ya, maka apa yang kita lakukan tadi itu bukan karena apa ya, bukan karena ikut-ikut, tapi karena memang tahu gitu hukum syara'nya seperti apa, kita tahu ada rusuh. Gitu. Maka itu adalah lebih baik. Jadi amalan itu kan niat ikhlas secara benar ya gitu. Niatnya udah ikhlas tapi caranya nggak benar, jadi cara kodoknya nggak benar, cara fidyahnya nggak benar, itu juga bukan terkategori amalan yang ahsan. Kita lanjutkan. 185. Oke. Sekarang 185 tentang apa? Mari kita lihat 185. Ramadan. Saya terganggu dengan apa sih namanya? Admit. Rada jadi konsentrasinya rada. Harusnya buat jangan dijadiin co-host. Lanjut. 185. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Ini kan posisi sebagai subjek ya. Bulan Ramadan adalah, mungkin gitu ya. Bulan Ramadan adalah kan subjek ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang gitu. Bulan Ramadan adalah bulan yang kalau mau lempang bisa gini. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Atau boleh juga yang Al-Qur'an telah diturunkan di dalamnya. Boleh dua-duanya, silakan. Nah, Al-Qur'an tadi diturunkan sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan. Berarti ini itu uaknya itu nyambung mana dengan mana? Hudan. Kalau nyambung dengan hudan, maka ini fathah atau kasroh ini? Oh, fathah. Nah, ya jadi hudan ya sebagai hudan dan sebagai keterangan. Ya, penjelasan ya. Apa sih bukti-bukti? Ya, bayin kan bisa penjelasan, bisa keterangan, semuanya benar Bu. Penjelasan benar kan, bayan ya. Bayan kan penjelasan benar.
Ya, sebagai penjelasan berupa petunjuk ya. Ini berupa ya berarti ya. Berupa Ya, petunjuk. ya, jadi ini itu adalah min bayannya. Ya, mau merinci kan? Penjelasannya itu apa? Berupa petunjuk dan dan pembeda. Beda. Furqan. Betul nggak itu? Minnya min itu kan? Sebentar, minnya min apa ini? Min bayan. Sebentar Bu, saya pelajarin dulu min apa ini. Penjelasan Min mujawazah. mengenai petunjuk itu. Oh, penjelasan tentang. Ya, lebih ke cocok tentang ya. Penjelasan tentang petunjuk dan Bisa atau ya, pembeda boleh, furqan boleh. Ya, itu ya. Selanjutnya, ini huruf syarat bukan? Huruf syarat ya. Ya, Iya. artinya maka barang siapa Di antara kalian menyaksikan. maka barang siapa menyaksikan gitu ya di antara kalian bulan. Bulan itu. maksudnya ya, bulan itu dia ya berarti bulan itu maksudnya bulan apa? Bulan Ramadan. Menerjemahkannya bulan itu aja, bulan itu maka Hendaklah. Kalau dia enggak lah karena ini kan lamnya lam itu ya. Iya. Nah, ininya maka Bu, benar ini maka kan? Maka Ya. ya. Maka hendaklah dia Dia berpuasa. ya dia ini Ada hu-nya. ada hu-nya. Puasa di dalamnya. Di dalamnya maksudnya. Maka ya dia berpuasa ntar gimana sih waktu itu? Adanya. Berpuasa padanya gitu maksudnya. Iya, pada bulan itu ya. Ya maka hendaklah dia berpuasa padanya, maksudnya pada bulan Ramadan Iya. tadi gitu ya. Nah, dan barang siapa yang sakit, ada yang sakit dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan maka kayak tadi di atas Tadi ya wajib mengganti puasa. mengganti dari hari apa tadi? Mengganti puasa. Mengganti puasa. Bukan tadi Mengganti loh Bu. puasa. Mengganti apa tadi ini? Puasa sejumlah hari. Mengganti puasa. Ya, Sejumlah maka hari. wajib mengganti sejumlah ya, sejumlah hari gitu, sejumlah hari Ya. pada hari-hari Hari yang lain. ya. Allah menghendaki Menghendaki Kemudahan. ini apa? Kemudahan bagi kalian. Bagi kalian kan? kepada Ya, kalian. jadi Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki dia bagi menghendaki kalian kesulitan. kesulitan. Ini kemudahan, ini kesulitan kan? Iya. Ya. Nah, jadi lempeng aja nggak apa-apa. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan li di sini artinya apa? agar kalian Agar ya. Dan agar kalian menyempurnakan kamilah menyempurnakan kamilah Sejumlah. ini kan kayak tadi ini kan menyempurnakan sama kan ya? ya Menyempurnakan tadi apa tuh Kak artinya? Sejumlah tadi. Sejumlah ya. Dan agar kalian Menyempurnakan sejumlah hari gitu ya. Ya. Dan agar kalian kalian mengagungkan Allah atas apa yang Dia telah memberi petunjuk kalian dan agar kalian benar-benar bersyukur. Oke. Kita ulang pelan-pelan dari atas sekali lagi. Pelan-pelan. Ya. Bulan Ramadan adalah kan kalau nggak pakai tambahan bulan kurang enak ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Quran telah diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia
dan penjelas-penjelas. Enaknya penjelas-penjelas atau apa ini? Bukti-bukti tuh. Bukti-bukti Bukti. dari tentang Bukti ya. Kalau di Depak apa? Hujah bisa juga bukti atau hujah. Kalau kembali ke Arabnya mah mendingan ini Bu. Kalau hujah kan beda lagi ya. Beda Kecuali lagi. kalau Indonesianya. Bukti. Bukti aja ya. Dan bukti-bukti tentang petunjuk dan furqan gitu ya. Ini minnya berarti tentang ya Bapak Ibu. Bener kan tentang ya? Iya. Maka barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan itu, maksudnya bulan Ramadan ya, maka hendaklah dia puasa padanya. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sejumlah hari pada hari yang lain. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki ya bagi kali ini boleh apa nih? Enaknya apa nih? Bi-nya enaknya apa nih? Bagi kalian bisa ya? Bagi kalian. Ya, bagi kalian kesulitan dan agar kalian menyempurnakan sejumlah hari dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang Dia telah memberi atas apa yang Dia telah memberi petunjuk kepada kalian dan agar kalian benar-benar bersyukur. Oke, silakan Bu Cut. Ya. Ya, silakan yang pertama Bu Ani. Pak Suharman dulu sih. Bu Ani. Silakan Pak Suharman dulu, Bu Pucut, nggak apa-apa. Oh, ya. Pak Suharman ada Pak Suharman? Ada. Mana? Kosakatanya banyak yang ini. Ya, banyak yang belum paham. Ya. Udah Bu Ani nggak apa-apa. Ya, kasih Bu Cut. Bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Quran telah diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan bukti-bukti tentang petunjuk dan furqan. Maka barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa padanya. Dan barang siapa ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sejumlah hari pada hari yang lain. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Dan agar kalian menyempurnakan sejumlah hari dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang Dia telah memberi petunjuk kepada kalian agar kalian bersyukur. Kasih Pucut. Lanjut Pak Suharman. Ya, saya coba wujud. Ya. Pada bulan Ramadan yang Al-Quran telah diturunkan di dalamnya
di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan bukti-bukti atau keterangan-keterangan dan bukti-bukti dari petunjuk itu dan Furqan. Maka barang siapa telah menyaksikan di antara mereka, di antara kalian, bulan itu, maka wajib berpuasa baginya. Maka hendaklah berpuasa baginya. Padanya apa baginya? Dalamnya. Pada bulan itu. Dan hendaklah berpuasa dalam bulan itu. Ya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan wajib mengganti puasa sejumlah hari yang lain. Pada hari yang lain. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Kemudahan al-yusra. Dan Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Ya. Kesulitan. Dan agar kalian menyempurnakan sejumlah hari dan agar kalian mengagungkan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang kalian Dia telah memberi petunjuk kepada kalian atas apa yang Allah telah memberi petunjuk kepada kalian agar kalian benar-benar bersyukur. Terima kasih Bucut. Sama. Lanjut Bu Elpis, bisa nggak suaranya Pi? Coba ya. Rugi kalau nggak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang Al-Quran telah diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan bukti-bukti dari petunjuk dan pembeda. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa padanya. Dan barang siapa ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sejumlah hari dari hari-hari yang lain. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Dan agar kalian menyempurnakan
jumlah hari, dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang Dia telah beri petunjuk kepada kalian, dan agar kalian benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Bu Balkis mau ikut? Bu Balkis? Tak ada suara. Bu Ismi? Ya, Bu Ismi, ya itu silakan. Bu Cut itu yang min huda itu petunjuk. Wal furqon itu artinya Al-Qur'an, saya lihat di kamus ya. Yaitu Yang pembeda, wal pemerintah. oh pembeda itu ya. Oh pembeda itu ya. Oh ya, bukan Quran ya. Quran atau Bukan. Taurat itu berarti itu. Dah. Kan Furqon, bukan Quran. Wal furqon. Ya, wal furqon ya. Pemisah atau Oh pembeda. ya, pembeda ya. Itu itu fa ya, salah saya. Ya, bukan kok. Auzubillah. Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sahru Ramadana. Bulan Ramadan yang Quran telah diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk dan pembeda. Ya. Maka barang siapa saksi di antara kalian Menyaksikan adalah Menyaksikan, Bu, bukan saksi. menyaksikan. Maka barang siapa menyaksikan menyaksikan di antara kalian sahru tadi apa tadi? Bulan Itu ada alif lam depan. maka hendaklah dia berpuasa padanya. Maka barang siapa dan barang siapa dia sakit atau dalam perjalanan maka idatun ini bilangan ya, dari hari-hari yang lain. Maka diwajibkan mengganti sejumlah ini saya cek tadi barusan dari kamus hitungan bisa. Ya, hitungan, saya lihat tuh hitungan ya. Jadi hitungan atau bilangan ya Bu Wati? Ya. Ya. Maka hitungan dari hari-hari yang lain. Yuridu. Allah menghendaki bagi kalian sahru ini kemudahan dan janganlah yasro itu artinya kemudahan ya. Ya, kemudahan, dan tidaklah menghendaki bagi kalian kesulitan. Apalagi ini dan li agar wa nukalimu ini apa ini artinya? Dan li agar tukmilu kalian menyempurnakan. Kalian menyempurnakan bilangan-bilangan lah dan apa itu tadi? Dan agar kalian mengagungkan Allah. Dan mengagungkan Allah atas apa yang Allah memberikan hidayah kepada kalian, dan agar kalian tasguru, kalian bersyukur ya.
Ya. Ya, Ya. tak lamun itu. Tak Bersyukur. Tashkurun. Urun. ya bersyukur ya. Ya. Ya, makasih terbata-bata. Berarti au ala safarin fa'idatun. Atau Iya. dalam perjalanan maka hitungan dari Hitungan hari-hari yang Iya, saya lihat tuh Dan bilangan agar atau hitung. dan agar kalian menyempurnakan hitungan. Maksudnya Hitungan. puasanya itu tuh full gitu. 29 Iya. hari atau 30 jadi ada hari. tambahannya agar Dalam maka Munawir sejumlah buat Di Munawir sejumlah, Bu. Iya, Boleh dua-duanya ya, Bu? bener kan, Bu? Iya, saya Tergantung lihat kita di kebutuhannya mau Yunus pakai tadi yang mana. hitungan Iya. itu bilang. kalau saya Sejumlah bukan hari atau jumlahnya Bu Wati, kalimatnya di gimana nyusunnya gitu. Bukan Iya. masalah hitungan atau sejumlah. Maka sejumlah hendaklah atau hitungan kalian Mana makanya? menyempurnakan Sebentar, yang dari mana, Bu? Cu? safarin faidatun au ala safarin faidatum min ayyamin ukhor. Ini ya, Bu ya. Ya. Atau Atau atas dalam perjalanan. jalani maka Maka kalau di sini kan sejumlah hari karena memang mau ganti kan. Ya. Jadi sejatinya artinya itu sejumlah benar, hitungan benar, bilangan benar. Tinggal penggunaannya yang cocok yang mana pakai sejumlah. Karena di sini tuh mengganti, maka pakainya sejumlah. Maka wajib mengganti sejumlah hari pada hari-hari yang lain. Kalau di sini cocoknya sejumlah. Karena kan mau mengganti kan, yang diganti sejumlah. Itu Bu Cut. Terus kemudian kalau di sini ya, Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki, ini mungkin bagi kali ya, bagi aja ya, bagi kalian kesulitan. Ya, dan agar kalian menyempurnakan hitungan. Maksudnya hitungan itu puasanya itu full gitu, disempurnakan gitu. Mau 29 apa 30 tergantung dari puasanya itu sebulan itu tuh berapa hari. Pokoknya full, maksudnya menyempurnakan hitungan tuh begitu. Ya, kalau menyempurnakan sejumlah hari kurang pas ya. Menyempurnakan bilangan hitungan cocok. Dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa yang Dia telah memberi petunjuk kalian dan agar kalian benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Udah Waktunya Bu Cut. habis. Oke, Ya, sebentar. waktunya Kita bahas sedikit ya. Ya, kita bahas sedikit Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini di sini itu apa namanya? Kalau di ayat sebelumnya kan perintah puasa ya, tapi nggak disebutkan puasa apa kan? Tapi intinya Allah tuh memberi di ayat berapa tadi yang perintah puasa tadi? 183. 183 kan wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa, tapi nggak disebutkan puasanya di situ ya Bapak Ibu. Di 184 puasanya itu kapan? Disebutkan di situ yaitu beberapa hari yang ditetapkan gitu. Nah, 185 ini adalah salah satu hari yang ditetapkan untuk puasa. Bulan yang ditetapkan. Jadi di sini ada waktu yang ditetapkan puasanya adalah salah satunya di bulan Ramadan. Berarti ini puasa yang ditetapkan, yang diwajibkan. Ya, berarti ini aturan wajib puasa pada bulan Ramadan kalau ini spesifiknya. Kalau di atas tadi kan 183 wajib puasa aja ya gitu. Kemudian di 184-nya itu adalah puasanya itu ditentukan harinya gitu ya. Nah, di sini 185 ini adalah bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Nah, hudan kemudian ini bayyinatin sama Al-Furqan ini tuh disambungkan dengan wa ini setara ini. Ini. Itu adalah keadaannya dari Al-Qur'an. Penjelasan dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an tadi sebagai apa? Hudan, sebagai bukti-bukti dan sebagai pembeda.
Ya, hudan bagi manusia, bukti-bukti tentang petunjuk dan furqon. Ya, jadi wa-nya ini nih, wa ini sama wa ini itu menyambungkan ini. Jadi Al-Quran itu, jadi bulan Ramadan ada bulan turunnya Al-Quran, titik tuh. Nah, Al-Quran itu bagi manusia tadi sebagai petunjuk iya, sebagai bukti-bukti tentang petunjuk iya, dan juga sebagai furqon. Maka barang siapa menyaksikan, maksudnya menyaksikan bulan Ramadan itu ya, barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan itu, nah itu sudah dipakai alif lam di sini, berarti menunjuknya ke sini. Sudah spesifik bulan Ramadan. Maka hendaklah dia puasa padanya pada bulan Ramadan. Berarti di sini apa? Perintah. Kalau di ayat 183 tadi perintahnya berupa kata kerja pasif, ya, kata kerja pasif, tapi maknanya adalah diwajibkan, berarti perintah. Diwajibkan kan berarti wajib gitu ya hukumnya jatuhnya. Nah, kalau di sini diwajibkan puasa itu pakai lam itu, lam sukun itu, lam amr, lam perintah gitu. Ya, yang maknanya adalah sama. Maka kan artinya maka hendaklah dia berpuasa padanya. Nah, maknanya adalah sama, perintah puasa. Cuma dalam hal ini adalah puasa padanya, maksudnya pada bulan Ramadan. Jadi ini spesifik untuk perintah puasa pada bulan Ramadan. Dan barang siapa, nah ini rusohnya, ini perintah puasanya pada bulan Ramadan, ini rusohnya. Sama dengan di ayat 183 tadi rusohnya. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti ya. Ya, wajib mengganti puasa sejumlah hari pada hari-hari yang lain. Itu rusohnya. Allah menghendaki bagi kalian itu kemudahan. Nah, itu kemudahan yang diberikan Allah ya, ketika kita sakit atau dalam perjalanan. Dan tidak menghendaki kepada kalian itu kesulitan. Itu maha penyayangnya Allah, maha pengasihnya Allah. Jadi Allah sejatinya memberi kemudahan, itu adalah rusuh itu. Nah, ini goyahnya, ini tujuannya ini. Ya, tujuannya. Apa itu? Dan agar kalian menyempurnakan. Jadi puasanya itu disempurnakan hitungannya gitu. Ini berarti ini apa ya namanya tuh? Ya target bulan Ramadan itu. Yaitu apa? Satu, menyempurnakan hitungannya. Berarti puasanya tuh full. Mau di sini misalkan sakit atau misalkan dalam perjalanan tadi gitu. Tapi kan diganti pada hari yang lain gitu. Nah, itu nanti full gitu puasanya itu. Jadi maksudnya dan agar kalian menyempurnakan hitungannya atau bilangannya tadi. Dan agar kalian mengagungkan Allah. Ya, jadi setelah puasanya sempurna, maka mengagungkan Allah, makanya disertai dengan takbir itu ya Bapak Ibu ya. Bertakbir, mengumandangkan takbir pada hari kemenangan itu ya. Dan masih lanjut ya ini ya. Belum dan, ini bukan dan ya. Allah atas apa yang dia telah memberi petunjuk kepada kalian. Dan jadi ada 3 nih. 1, menyempurnakan puasanya, maksudnya bilangan puasanya. 2, mengagungkan, maksudnya adalah mengumandangkan takbir gitu ya. Yang ketiga ini, agar kalian benar-benar bersyukur. Ya, jadi genapkan hitungan, sempurnakan hitungannya, kemudian bertakbir, kemudian bersyukur. Ya, itu goal akhirnya, tujuan akhirnya dari bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan, bulan mulia yang diturunkan Al-Quran tadi, yang fungsi Al-Quran sebagai hudan, sebagai bayyinah, dan sebagai furqan tadi, di mana ada perintah untuk berpuasa pada bulan Ramadan tadi, dan ada rukhsah juga. Ya, dan Allah itu memberi kemudahan dengan adanya rukhsah tadi. Nah, goalnya ini, puasanya suruh menyempurnakan full, menyempurnakan bilangannya,
Yang pasti sih puasa itu kalau nggak 29, 30 gitu ya. Itu maksudnya menyempurnakan tuh itu. Jadi kalau punya hutang ya segera dibayar gitu. Pokoknya di-fullkan gitu. Dan kemudian di sini perintah untuk bukan perintah apa sih namanya ya, bertakbir ya, bertakbir atau mengagungkan Allah ya. Kemudian di sini bersyukur. Jadi menyempurnakan bilangan, bertakbir, endingnya bersyukur. Itu pelaksanaan sebulan puasa Ramadan itu. Disempurnakan, kemudian bertakbir, kemudian bersyukur. Ini termasuk berarti suruh menggenapkan bilangan tuh kalau punya hutang suruh segera membayar sebelum puasa yang akan datang. awal ya. Jadi untuk bersegera membayar hutang. Mungkin itu aja Bapak Ibu, waktunya sudah lewat, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Kita sama-sama belajar. Kalau ada kebenaran dari Allah, mohon maaf. Saya serahkan ke siapa? Bu Cut. Silakan Bu Cut. Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Ella ada bobok nih, Bu Ella. Bu Cut, hujan gede nggak kedengeran, aduh. Bu Cut tutup aja. Jambi hujan, Jambi. Iya, hujan gede nggak kedengeran. Ya, silakan Bu Cut. Ya, kita tutup ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, berakhir sudah pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bagi kita dalam mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Sama-sama kita membaca senandung Al-Quran, kemudian doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minna nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bu Wati. Ya, sama-sama. Makasih Bu Wati. Makasih Bu Wati, Bu Cut. Terima kasih Bu Bapak Bu semua. terima kasih. Bu Ella, Bu Ella besok ini ya hari Kamis lanjutkan yang itu aja apa namanya Al-Mulk ya, mengurai Insya Allah saya hadir. Cuma saya mau Apa-apa Bu Wati, materi, apa-apa. sejatinya saya mau nyampein materi tentang keterangan keadaan, keterangan penguat apa segala macam. Cuma PPT-nya belum siap, jadi mendingan besok hari Kamis diisi dengan melanjutkan uraian dari surat Al-Mulk ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah saya hadir. Cuma bukan materi gitu, bukan materi. Iya. Ya Bu Wati, Bu Wati, saya besok mau izin sama Sabtu. Oh iya, oke. Ya, Ya, sama Bu Des itu. Mau Sama ke Bu tempat Des. Bu Yufi, mau ke Tanjung Pinang. Oh iya, salam ya buat Bu Yufi, Bu. Iya Bu. Lihat manten Bu Eli. Salam ya. Iya, iya Bu Wati, ya. Ya gitu Ya, ya izin ya Bapak Ibu ya. Bella, Pucut. Ya. Ya Allah ya. Ya, salam Artinya aja. kalau besok takutnya ada yang nggak bisa hadir yang petugasnya nanti tolong di sama Bapak Ibu. Ayat berapa Bu Wati kemarin? Ayat berapa ya saya lupa. Ayat berapa ya Bu? Kalau ini murajaah aja Bu Wati. Kayaknya 5 ayat terakhir deh. Ya, 26, 26, 30 ya. kalau Ya, misalkan 26 sampai nggak 30 ada ya. murojaah Bu, tapi kalau misalkan nanti saya bisa dan petugasnya ada, mah kita mendingan ngelanjutin aja Bu.
Iya. Rojaannya kalau udah selesai Bu Cut, nanti kita mau rojak. Iya. Ya. Soalnya kalau murai itu kalau rame Bu Wati nggak ketemu titik temu. Kan saya ada Bu. Oh Bu Wati ada. Ada, cuma saya belum siap materi karena jadi saya mau bikin PPT biar materi itu biar ada dokumentasinya gitu. Cuma saya belum sempet, belum selesai. Udah bikin sih tapi belum selesai. Iya, siap. Jadi materinya saya mau masuk ke struktur kalimat yang keterangan aja dengan menyelesaikan itu. Cuma hari Kamis depan gitu, karena belum saya siapkan PPT-nya. Gitu Bu Cut. Iya, Bu Wati. Sudah ya Bapak Ibu ya? Ya, makasih Bu Wati. Bu Cut, terima kasih. Sama-sama. Semuanya Bu Ismi. Yuk. Assalamualaikum. Saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timbul. Oh, dan berapa kali keluar masuk.